Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa. Cek dulu ya kehadiran dari kelas 12 IPA 3 ya. Alvin hadir, Amanda hadir. Berarti 2 orang ya yang tidak hadir di kelas 12 IPA 3 ya. Semoga teman-teman ya gimana Mas semangat untuk belajar hari ini? Harus semangat ya. Kita akan belajar apa hari ini? Sejarah Indonesia ya. Yuk berdiri dulu semuanya, kita gugah semangat kalian semua dalam Indonesia. Ya, terima kasih, silahkan duduk kembali. Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya ini? Semangat ya, karena generasi ya yang menikmati bagaimana menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dengan berjiwa raga untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia lagi ini kan sangat panjang prosesnya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Disintegrasi bangsa ya. Nah, kita akan lihat di materi yang hari ini akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih. Ada yang tahu tidak tempat ini? Ya, oke. Adit. Jalan Asia Afrika. Tepatnya nih gedung apa nih? Museum Asia Afrika. Tahu tidak apa yang terjadi di tempat ini pada masa dulu? Wah, Adit luar biasa ya. Nah, betul sekali di masa itu sebuah peristiwa yang besar, yaitu adalah konferensi Asia Afrika yang kemudian mereka punya penderitaan yang sama, akhirnya berkumpul untuk bagaimana memerdekakan. Kapan peristiwa ini terjadi? Danika. Ini tanggal 18 April 2021. Wah, hebat ya. Akan kita lihat pada pembelajaran hari ini ya. Nah, inilah yang akan kita bahas tentang masa demokrasi liberal. Kalau dengar kata demokrasi liberal, apa sih yang ada dalam benak kalian? Oh iya, Danika. Ada Perdana Menteri. Berarti oke, Ken. Adanya parlemen. Emang hari ini tidak ada? Ada. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kan kalian dapat mengidentifikasi informasi mengenai perkembangan politik, bahkan menyajikan hasil rekonstruksi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Jadi pada hari ini fokus kita itu adalah bagaimana kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Ya, jadi hanya berubah nih ya, setelah KMB itu berubah nih menjadi negara dengan nama Republik Indonesia awal yang kita inginkan gitu ya. Cita-cita kita kan menjadi negara kesatuan gitu ya. Menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan demokrasi liberal. Di sistem politik presiden. Jadi ada 2. Di satu sisi kita masih ada presiden. Di samping itu Soekarno itu tidak punya kewajiban atau hak-hak sebagai orang yang mengelola pemerintahan karena ada dalam kurun waktu yang kurang lebih 9 tahun ini ada 7 kabinet yang berkuasa. Paling lama 1 atau 2 tahun itu 1 sampai 2 tahun itu program pemerintah akan berjalan atau tidak? Tidak tahu karena kita belum mengkaji ke situ. Nah, inilah yang menjadi tugas kalian dalam kelompok. Nah, Ibu sudah bagikan ya kelompoknya minggu kemarin. Untuk kelompok 1 sudah dibagikan. Kelompok 1 Alvin, Irfan, Kurna, Arni dan Nabila. Ya, berdiri semuanya, silakan bertemu dengan anggota kelompoknya. Yang kedua, Arif, Ken, untuk kelas Aura dan Nabila Lubis. Kelompok 3. Nah, ini adalah kelompok kabinet Juanda. Boleh minta tolong Ibu untuk membagikan LKPD? Ya, silahkan dibagikan. Nah, kalian silahkan cari bagaimana kebijakan politik dan ekonomi di masa demokrasi liberal sesuai dengan kabinet yang kalian bahas ya. Untuk sumbernya, kalian jangan memakai sumber yang sembarangan. Silahkan Ibu beri waktu kalian 20 menit untuk
nanti setelah selesai kita akan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian dalam presentasi di kelas ya. Silakan. Boleh itu kan dari sini bahas perkenalan kabinet gimana ya Juanda ya kan disebut sebagai Zaken kabinet atau kabinet kelompok berapa nih? Kelompok Ali Sastro. Nah ini kan tadi yang dibahas di awal itu sudah ada apa? Peristiwa kan sebenarnya luar biasa nih program-program mungkin ada kendala kah dalam program-program kabinet yang tidak dijatuhkan karena tugasnya sudah selesai ya kemudian mengembalikan. Jadi kabinet nasional ini adalah Indonesia masuk ke anggota ke 60 anggota PBB. Kelompok kekuasaan kabinet kelompok gua untuk Jadwalnya lalu ada keberhasilan dari ini akan membacakan program kabinet yang berhubungan dengan kebijakan politik. Program pemerintahan dalam Auditan DPRD Lalu apakah di setiap kelompok ada pertanyaan? Lalu hubungan seniman dengan pihak militer kurang baik. Lalu setelah masalah-masalah ini ada puncaknya di kegagalan kabinet dalam penandatanganan PMSA ini karena dianggap berpihak kepada Amerika. Pertanyaan itu kenapa kabinet Sudirman tidak bertahan lama karena ya tadi pertanyaan dari dua kelompok tadi masih berkaitan dengan pertanyaan itu karena banyak masalah dan banyak kegagalan yang mungkin bisa menjadi penyebab kabinet Sudirman ini tidak bertahan lama. Kabinet itu mengundurkan diri atau masih tidak percayanya karena MSK lebih condong ke blok barat atau Amerika. Sungguh tidak sopan. Sungguh tidak sopan. itu yang pemilihan umum ya teman-teman. Lalu di kebijakan ekonominya ada ekspor impor. Nah lanjut ke keberhasilan nih dari kabinet di Lopo itu sendiri akan dijelaskan oleh Nuri. Di sini terdapat beberapa poin keberhasilan. Yang pertama, melakukan pemilu. Yang kedua, memperketat impor. Yang ketiga, memperkenalkan konsep balance buyer. Yang keempat, rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personil. Yang kelima, ada menekan pengeluaran pemerintah. Terus yang kedua itu ada munculnya gerakan separatisme, yang ketiga konflik politik internal TNI dan pemerintahan, dan yang keempat munculnya peristiwa Tanjung Palawak. Nah, masalah ini sendiri menjadi penyebab kekacauannya kabinet di Lombok dan yang kabinet. Konsep balance budget ya. Iya. Kalau disampaikan apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi pada perusahaan untuk dikembalikan, tapi kemudian si tanah itu kan dikelola oleh rakyat pada masa itu ya, ditempati gitu ya, sehingga ini kemudian nanti menjadi konflik juga karena seolah-olah pemerintah merakyat rakyatnya sendiri gitu ya, karena ada 5 orang yang tewas kan dalam peristiwa Tanjung Palawak itu. Ini adalah topik yang kita bahas di minggu selanjutnya di 3 kelompok ini. Apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang kita dapat refleksikan? Ada yang silakan ya. Pertemuan dari tadi materi kan dari iya. hasil sebagai macam
Kemudian Menjamur banget korupsi. menjamur banget generasi penerus bangsa ini. Katanya tadi sudah punya keresahan masalahnya itu di korupsi. Nah, mudah-mudahan masalah yang dapat kita pecahkan dari pembelajaran hari ini, kalian sebagai generasi muda Indonesia, sehingga negara kita akan menjadi negara yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Ya, kalian lah yang akan nantinya menjadi generasi yang prestasi-prestasi dari kabinet tersebut, walaupun juga banyak masalah yang kita hadapi. Nah, untuk minggu depan kita akan bahas lagi 4 kelompok